Mengawali liburan semester 1 di hari Senin dan Selasa, tepatnya pada tanggal 22 sampai dengan 23 Desember 2025, Madrasah Al-Khoriyah kembali menegaskan komitmennya dalam menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan dengan menyelenggarakan pelatihan standarisasi kompetensi asatidz tahsin dan tahfidz serta metodologi pengajaran tahsin Al-Quran Al-Khoriyah. Pelatihan ini mengusung tema mewujudkan generasi cinta Al-Quran yang mampu membaca dengan baik dan benar sesuai kaidah Imam Hafiz dari Imam Asyim. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh ustadz dan ustadzah pengajar Al-Quran di semua lembaga naungan YPI Al-Khoriyah Semarang. Adapun tempat pelatihannya dipusatkan di Aula Serbaguna Gedung 4 Al-Khoriyah yang terletak di Jalan Bulustalan 3A Semarang. Fokus utama kegiatan ini yakni penyamaan standar bacaan, metode penyampaian, serta penguatan kompetensi pedagogik pengajar Al-Quran agar selaras dengan metode tahsin Al-Khoriyah yang menjadi ciri khas dan keunggulan madrasah. Ketua Pengurus YPI Al-Khoriyah dalam sambutannya menyampaikan, masa liburan bukanlah waktu untuk berhenti berbenah, melainkan momentum terbaik untuk melakukan evaluasi dan peningkatan kualitas. Mutu madrasah sangat ditentukan oleh mutu pengajarnya. Standarisasi ini bukan sekedar formalitas, tetapi ikhtiar serius agar setiap talamid atau santri mendapatkan pembelajaran Al-Quran yang benar, tartil, dan berkesan. Melalui kegiatan ini, para pengajar tidak hanya mendapatkan penguatan materi tahsin, akan tetapi mereka juga mendapatkan materi adab, psikologi, evaluasi bacaan, dan praktik langsung. Hari pertama, fokus tahsin Al-Quran. Pada hari pertama, pelatihan difokuskan pada materi tahsin Al-Quran. Kegiatannya dibagi menjadi 3 sesi yang disesuaikan dengan tingkat jilid, sehingga peserta dapat mengikuti materi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing. Sesi pertama diisi dengan materi jilid 1 dan jilid 2. Untuk jilid 1, materi disampaikan oleh Ustadz Fauzil Makfur. Sementara jilid 2 dibawakan oleh Ustadzah Zulis Murtasiah. Pada sesi ini, peserta diajak memperkuat dasar-dasar bacaan Al-Quran, mulai dari makhorijul huruf, sifat huruf, hingga pelafalan yang benar sesuai kaidah tajwid. Sesi kedua dilanjutkan dengan materi jilid 3 dan jilid 4. Materi jilid 3 disampaikan oleh Ustadzah Husnul Khotimah, sedangkan jilid 4 dibawakan oleh Ustadzah Susianti. Di sesi ini, peserta mulai diajak memperdalam hukum-hukum tajwid serta praktik membaca ayat-ayat Al-Quran dengan lebih tartil dan fasih. Sesi ketiga menjadi penutup pelatihan hari pertama dengan materi jilid 5 dan jilid 6. Jilid 5 disampaikan oleh Ustadzah Tri Ida Oktania, sementara jilid 6 dibawakan oleh Ustadz Ma'mun Murad. Pada sesi ini, fokus pelatihannya adalah penyempurnaan bacaan, ketepatan panjang pendek, serta konsistensi dalam membaca Al-Quran sesuai standar tahsin Al-Khoriyah. Seluruh rangkaian pelatihan hari pertama berakhir pada pukul 13.30 dan berjalan dengan lancar serta penuh antusiasme dari para peserta. Hari kedua perkuat tahfidz dan metodologi. Memasuki hari kedua, tepatnya Selasa 23 Desember 2025, pelatihan difokuskan pada tahfidz Al-Quran dan metodologi pengajaran. Seperti hari pertama, pelatihan dibagi menjadi 3 sesi dengan materi yang saling melengkapi. Sesi pertama diisi oleh Ustadz Rohmat yang membawakan materi tentang adab, motivasi, dan psikologi santri. Dalam pemaparannya, Ustadz Rohmat menekankan keberhasilan program tahfidz tidak hanya ditentukan oleh metode,
tetapi ditentukan juga oleh pendekatan psikologis dan pembentukan adab santri. Sesi kedua dilanjutkan oleh Ustadzah Susianti dengan materi metodologi tahsin tahfidz dan teknik menghafal Al-Quran. Pada sesi ini, peserta mendapatkan berbagai strategi praktis yang bisa diterapkan di kelas maupun halakoh, mulai dari teknik murojaah, penguatan hafalan, hingga cara mengatasi kejenuhan santri. Sesi ketiga sekaligus penutup diisi oleh Ustadz Rubiantoro dengan materi manajemen halakoh dan evaluasi. Ustadz Rubiantoro menjelaskan pentingnya pengelolaan halakoh yang tertib, terukur, dan berkelanjutan, serta perlunya evaluasi rutin untuk memastikan target tahfidz tercapai dengan baik. Seluruh rangkaian kegiatan pelatihan ini ditutup secara resmi pada pukul 11.30. Untuk materi yang diajarkan pada hari ini banyak sekali, terlebih yang lebih utama itu adalah mengenai bacaan dasar tajwid, pengenalan huruf yang sesuai dengan makhorijul hurufnya satu persatu, mulai dari jilid 1 sampai jilid 6. Untuk tujuannya adalah untuk menyamakan standar bacaan di Yayasan Pendidikan Al-Khairiyah ini. Karena kita tahu bahwasanya background dari ustadz ataupun ustadzah, background pendidikannya itu kan berbeda-beda sekali, sehingga untuk mencapai bacaan yang sesuai standar dari Yayasan Pendidikan Al-Khairiyah, kita adakan pelatihan supaya bacaannya itu sama dan berkesinambungan dari RA sampai Aliyah. Apa saja adab Al-Quran? Adab Al-Quran itu sebenarnya banyak sekali, akan tetapi kita mengambil 1 atau 2 bahkan 3 saja. Karena adab ini memang penting untuk menjaga Al-Quran. Yang pertama, adab di dalam Al-Quran adalah kita diawali dengan bersuci atau berwudu dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita memang ingin mengenal adabnya Al-Quran, taruhlah adab kita dalam kolbu kita. Itulah yang kedua. Terus yang ketiga adalah adab Al-Quran, yakni kita harus sering membaca Al-Quran sesuai dengan ajaran sang baginda Nabi Muhammad SAW, menghadap kiblat, badannya bersih, bajunya, pakaiannya suci, dan memakai pewangian. Bahkan mulutnya harus mewangi. Alhamdulillah, sebelumnya perkenalkan kami atas nama Iswanto, mewakili dari Asatidah dan seluruh karyawan JPI Al-Khairiyah Semarang. Yang pertama, setelah kami mengikuti kompetensi standarisasi kompetensi tahsin dan tahfidz di JPI Al-Khairiyah ini sungguh luar biasa, ya, artinya menambah wawasan dan cakrawala kami untuk bisa belajar Al-Quran dengan baik dan benar. Oleh karena itu, kepada rekan-rekan asatidz semuanya, jangan putus asa, jangan berkecil hati, tetap semangat kita untuk belajar Al-Quran. Tiada kata tidak bisa, tidak mungkin, dan tidak dapat untuk belajar Al-Quran.